Ustadz Abdul Karim Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kajian kafah Nuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja yang bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan, kesehatan dan juga keimanan hingga hari ini kita masih menikmati ibadah puasa yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya bisa menjadi bagian kita di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga moderator, di kesempatan ini kita akan berbicara tentang qadar dan Lailah. Ini mungkin ada hubungannya dengan Kais dan Laila. atau Laila Majnun. Ya tidak, ini bicara tentang Lailatul Qadar sungguhnya. Cuma biar agak beda dikit, ya, dibalik jadi Qadar dan Laila. Bukan Laila dan Qadar. Ya, kita mulai dengan membahas takdir. Apa itu takdir? Dari segi bahasa, takdir itu macam-macam artinya. Ada artinya batasan. Ya. Takdir itu batasan. Ya, mungkin maksudnya misalnya takdirnya apa namanya? Saya punya tangan ini. Takdirnya tangan saya bisa menyentuh seluruh bagian tubuh saya, tetapi ada bagian yang tidak bisa dia sentuh. Dia terbatas juga, yaitu tangan saya tidak bisa menyentuh lengan saya sendiri. Lengan yang misalnya tangan kanan tidak bisa menyentuh lengan kanan. Jadi dari seluruh kebebasan yang ada pada tangan saya ada batasannya. Nah, itulah mungkin dimaksud dengan batasan. Takdir juga bisa berarti ukuran, ya, ukuran. Misalnya kita mengatakan sekedarnya saja, ya, atau sekadarnya saja. Misalnya kita menjamu seorang tamu, ya, kita mengatakan, tolong silahkan dinikmati ala kadarnya, ya, sekadarnya. Ya, ada ukuran. Nah, inilah ukuran yang bisa kami persembahkan. Melebihi ukuran itu kami tidak mampu. Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi itu disebut ukuran. Takdir juga kadang berarti ketentuan. Ketentuan. Jadi kalau ketentuan itu misalnya saya misalnya memberikan, ya, kepada anak saya jajan misalnya, ya saya udah tentukan, pokoknya saya kasih jajan 50.000 sebulan sekali, ya, berarti itu sudah menjadi ketentuan. Ya, itu juga disebut takdir, ya, di dalam bahasa Arab, arti secara bahasanya. Kalau dari segi pemahaman, ya, takdir itu bisa bermakna natural, bisa juga bermakna supranatural. Mengapa saya katakan demikian? Kalau takdir itu dikaitkan dengan kejadian di alam raya, ya, kejadiannya apapun kejadiannya, maka kejadian itu bisa disebut natural, bisa juga supernatural. Apa yang disebut kejadian natural? Misalnya ada kejadian yang menimpa kita. Contohnya apa? Ya. Contohnya Ustadz Abdul Karim Bakri ditimpa warisan, ya, ditimpa hadiah 1 miliar, ya, ditimpa hadiah 1 miliar, tiba-tiba dapat hadiah 1 miliar masuk ke rekening dia. Nah, itu adalah kejadian, ya, di alam raya. Nah, kejadian seperti itu bisa dipandang sebagai peristiwa natural, bisa dipandang sebagai peristiwa supernatural. Apa yang dimaksud dipandang sebagai kejadian supranatural? Yaitu yang membuat atau yang menyebabkan Ustadz Abdul Karim mendapatkan hadiah, ya, atau undian mungkin 1 miliar, itu adalah penyebabnya karena penyebab alam raya. Jadi
Ya, kejadian-kejadian alam raya misalnya karena misalnya Ustadzul Karim orangnya baik ya, sehingga ada orang kaya yang ngasih dia apa namanya? Hadiah itu 1 miliar itu. Jadi ada orang kaya yang merasa kagum kepada kepribadiannya Ustadz Abdul Karim. Maka kemudian orang kaya itu kemudian memberi dia uang seperti itu. Nah, kejadiannya natural. Apa maksudnya natural? Orang kaya ini berada di dalam alam. Ya. Kemudian peristiwanya karena melihat Ustadz Abdul Karim orangnya baik misalnya. Nah, peristiwanya juga terjadi di alam natural. Jadi itu disebut kejadian alam raya disebabkan oleh sesuatu yang natural di alam raya itu sendiri. Tetapi ada juga yang berpandangan supranatural. Apa yang disebut berpandangan supranatural? Jadi kejadian yang menimpa tadi Ustadz Abdul Karim mendapatkan 1 miliar itu adalah kejadian yang natural kan. Jadi mendapatkan uang, ya, tiba-tiba ada transferan 1 miliar ke rekeningnya. Itu peristiwa natural. Tetapi disebabkan oleh penyebab supranatural. Jadi supranatural artinya ada kekuatan luar alam yang membuat Ustadz Abdul Karim mendapatkan itu. Mungkin ada kekuatan sesajen misalnya, sesajen yang kemarin Ustadz Abdul Karim taruh di bawah pohon. Nah, sesajen itulah yang membuat dia mendapatkan berakibat dia mendapatkan transferan 1 miliar itu. Jadi dua itu pandangan kepada kepada peristiwa yang terjadi di alam raya. Ada yang memandangnya secara natural, ada yang memandangnya secara supranatural. Apa bedanya nanti? Ya bedanya, ya beda pemahaman akan melahirkan beda sikap. Jadi bagi yang bersikap ya, bahwa apa yang terjadi pada dirinya, atau jika Ustadz Abdul Karim menganggap apa yang terjadi pada dirinya dengan transferan 1 miliar itu adalah peristiwa natural, maka dia akan bersikap natural terhadap itu. Misalnya, sikap natural itu adalah dia kemudian berbuat baik lagi, berbuat baik lagi agar mendapatkan hal yang serupa. Ya, misalnya dia akan memperlihatkan sikap yang baik lagi, bahkan lebih baik. Ya nanti orang-orang yang yang tertarik atau kagum sama beliau akan mengirimkan lagi ya uang 1 miliar lagi. Itu adalah sikap natural. Tetapi ada juga mungkin Ustadz Abdul Karim menganggapnya ini bukan peristiwa natural. Ini karena dia kemarin ngasih sesajen. Ya. Mempersembahkan sesuatu kepada kekuatan di luar alam raya. Nah, karena itu dia akan semakin rajin untuk melakukan hal itu. Ya, beda sikap jadinya. Nah, kenapa tadi kita sebut tentang takdir dan pemahaman tentang takdir? Karena ini ada hubungannya dengan qadar dan Lailah atau Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, yaitu Lailah yang berarti malam dan Qadar yang berarti kekuatan. Bisa berarti kekuatan, bisa berarti nasib. Ya. Makanya di dalam bahasa Inggris, Lailatul Qadar itu ada dua artinya. Biasanya, kadang diartikan the night of power, malam kekuatan. Bisa juga diartikan the night of destiny, malam penentuan nasib. Ya. Destinasi. Malam penentuan nasib, malam ketentuan lah, malam ketentuan. Nah, kedua arti di atas, kedua arti itu, baik the night of power maupun the night of destiny, kedua arti itu berawal dari pemahaman bahwa pada malam Lailatul Qadar ada pusaran energi, atau ada kekuatan, atau ada terpusat sebuah kekuatan, energi atau power yang ketentuannya, yang kekuatannya
mampu menentukan nasib alam raya, termasuk nasib manusia. Nasib manusia puluhan tahun berikutnya. Puluhan tahun ini dari disebut khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 tahun, 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu diperkirakan ada puluhan tahun lah. Nah, bisa menentukan nasib manusia puluhan tahun berikutnya, atau paling tidak setahun lah setelahnya. Setahun setelahnya itu artinya paling tidak sampai pada Lailatul Qadar setahun berikutnya. Nah, karena itu pemahaman selanjutnya adalah bahwa siapapun yang mampu menyerap energi pada malam itu, siapapun yang mampu menyerap energi pada malam itu, maka akan mampu menentukan hari-harinya di masa datang. Jadi sebesar apapun energi yang diserap oleh seseorang pada malam itu, maka besar pula kemampuannya atau besar pula pengaruhnya nanti terhadap hari-harinya di masa mendatang. Maka ada yang menyebut Lailatul Qadar itu dengan malam tahun baru. Ya. Kenapa tahun baru? Karena biasanya kalau tahun baru itu kan misalnya Desember, ya, akhir tahun tutup buku. Nah, malam tahun baru, ya, Januari itu terjadi lembaran baru dalam kehidupan. Biasanya perusahaan misalnya, ya setelah tutup buku maka ada lembaran baru. Demikian pula. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu terjadi lembaran baru, setelahnya adalah lembaran baru. Katakanlah bulan Syawal paling tidak adalah lembaran baru kehidupan manusia. Karena disitulah penentuan nasib pada tahun-tahun setelahnya. Atau paling tidak setahun setelahnya. Nah, mengapa disebut demikian? Ada dalilnya dalam Al-Quran, di dalam surah Ad-Dukhan, ayat 3-4 disebutkan, Inna anzalnahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, ya, menurunkan Al-Quran maksudnya pada malam, pada fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan atau ditentukan atau diputuskan segala urusan, ya, dengan penuh hikmah. Nah, itulah tadi saya sebutkan karena di sini ada ayat yang berbunyi fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan, diputuskan segala urusan dengan penuh hikmah. Nah, bagaimana hubungannya, ya, antara Lailah dengan biasanya pada 10 malam terakhir orang beriktikaf, ya, kemudian ada juga saum. Lailah itu kan artinya malam. Malam itu adalah simbol ketenangan, simbol orang berhenti beraktivitas. Berhenti beraktivitas. Lailah. Kalau siang hari biasanya manusia beraktivitas, maka pada malam hari biasanya manusia beristirahat. Jadi malam itu simbol keheningan, simbol ketenangan, simbol kesyahduan. Ternyata itu ada hubungannya dengan puasa. Puasa juga sungguhnya adalah simbol ketenangan, shaum. Puasa. Mungkin pernah mendengar kata pause, yang dulu kalau ya, saya masih mengalami radio atau tape, ya. Di situ ada pencet pause. Pause itu artinya jeda, ya, sejenak atau berhenti. Nah, itu juga namanya tenang. Jadi setelah kaset itu berputar, kemudian pencet pause, nanti lanjut lagi. Berputar lagi, bunyi lagi. Nah, pause itu artinya berhenti sejenak. Diam sejenak. Nah, di dalam puasa kan kita diam sejenak. Kita kan tidak berhenti makan sungguhnya. Kita hanya
kita tidak berhenti makan sama sekali, tapi kita hanya berhenti sejenak untuk makan. Bahkan sungguhnya jadwal makan kita itu dalam puasa tidak hilang, dia hanya digeser. Ya. Ada yang digeser menjadi subuh, ada yang digeser menjadi maghrib. Katakanlah mungkin sarapannya diganti menjadi sahur, makan siangnya digeser ke maghrib. Ya itu saja. Nah, selama 12 jam, ya rata-rata 12 jam, itu kita saum, kita pause makannya. Makan dan minumnya, dan aktivitas lainnya. Kita berhenti sejenak. Nah, ini ada hubungannya dengan malam. Malam juga bukan berarti orang sama sekali berhenti beraktivitas. Malam hanya waktu untuk beristirahat. Ya, besok kemudian dilanjutkan ya dengan aktivitas selanjutnya. Demikian pula dengan iktikaf. Iktikaf itu juga sama. Iktikaf itu artinya berhenti, berhenti sejenak, terdiam, ya, termenung, dan seterusnya. Ya, iktikaf itu artinya itu tidak banyak beraktivitas. Nah, pertanyaannya, buat apa malam orang beristirahat? Buat apa pada bulan Ramadan orang berpuasa? Dan buat apa orang beriktikaf? Untuk apa? Kalau kita lihat dari malam, ya buat apa orang berhenti beraktivitas ketika malam? Ya untuk beristirahat. Buat apa? Kenapa harus beristirahat? Ya karena pengisian daya. Pengisian daya. Jadi mengisi daya. Mengisi kekuatan. Nah, itu juga sama dengan saum, puasa. Jadi puasa ini kita mengisi daya. Makanya dianjurkan banyak berzikir, banyak membaca Quran, banyak menyumbang, dan seterusnya. Ya itu untuk mengisi daya. Ya, daya apa ya? Daya positif tentu saja. Jadi pada bulan Ramadan diharapkan terisi daya seperti itu. Nah, iktikaf juga demikian. Jadi fungsi iktikaf adalah berdiam untuk mengisi daya. Daya apa? Ya daya-daya positif. Kenapa daya positif ini penting? Ya, karena kita akan mengarungi kehidupan setelah Ramadan. Diperlukan daya positif yang besar ya untuk mengarungi hari-hari, bulan-bulan di luar Ramadan, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, semakin besar energi positif yang kita serap, ya kita cas diri kita dengan itu, maka semakin besar pula kemungkinan kebaikan yang bisa dilahirkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran itu khairum min alfi syahrin, ya diperkirakan kekuatan ngecasnya itu bisa melebihi 1000 bulan. Khair itu artinya lebih baik. Ya, bisa 1000 bulan, bisa lebih. Tapi menurut saya bisa kurang juga. Ya, kenapa? Ya tergantung memanfaatkan lail itu seperti apa, memanfaatkan saum seperti apa, memanfaatkan iktikaf seperti apa. Semakin banyak kekuatan positif yang kita isikan, ya semakin besar kekuatan positif yang tersedia nantinya. Tapi semakin sedikit, maka sedikit pula. Saya melihat bahwa, menurut saya ya, saya kira tidak ada orang yang tidak mengisi energi positif pada bulan Ramadan ini. Yang ada adalah mungkin isinya sedikit atau banyak, itu saja. Tidak ada misalnya sama sekali nggak ngisi. Kan dalam bulan Ramadan kita berpuasa, minimal berpuasa. Mungkin tidak terlalu rajin baca Quran. Mungkin sholatnya biasa, hanya ditambah tarawih dengan witir dan sebagainya. Tidak banyak perubahan. Tetapi itu kan semua adalah bentuk pengisian energi positif itu. Nah, yang membedakan kita mungkin dengan orang lain, ya kita mungkin mengisinya minimal, orang lain misalnya mengisinya maksimal, atau sebaliknya, kita mengisinya dengan maksimal, dan orang lain mengisinya dengan minimal. Itu saja bedanya. Tidak ada orang, saya kira, yang tidak mengisinya. Nah, karena itu barangkali di antara seluruh umat Islam yang berpuasa, barangkali ada yang mencapai 1000 bulan misalnya. Mungkin ada juga yang mencapai lebih, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada juga mungkin yang tidak nyampe 1000 bulan.
ya mungkin hanya 100 bulan, mungkin 200 bulan. Dan seterusnya. Mungkin ada energi dia yang dia kumpulkan itu tidak sampai 1000 bulan, puluhan tahun, tapi cukup untuk mengisi daya dia untuk menjadi orang baik paling tidak sampai Ramadan selanjutnya datang kembali. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu, saya kira itu udah luar biasa. Sudah luar biasa apabila energi yang kita kumpulkan pada bulan Ramadan ini cukup untuk menemani kita di dalam berbuat baik di luar bulan Ramadan sampai Ramadan kembali datang. Kalau lebih, misalnya 2 Ramadan, 3 Ramadan, apalagi puluhan Ramadan, sampai 1000 bulan itu, ya itu tentu saja luar biasa. Nah, kita kembali kepada apa tadi? Istilah takdir tadi ya, kekuatan itu. Jika takdir adalah kejadian di alam raya yang disebabkan oleh sesuatu di dalam atau di luar alam raya, maka di mana posisi doa kita? Di mana posisi salat kita? Di mana posisi ibadah kita? Apakah posisi doa itu mengubah ya, jalannya takdir tadi? Baik takdir itu adalah penyebab di dalam alam raya, natural maupun di luar alam raya, itu supernatural, atau tidak. Nah, terlepas dari itu, doa terjadi itu karena ada keinginan berbeda dengan kenyataan. Jadi biasanya doa itu dipanjatkan karena adanya keinginan yang dianggap berbeda dengan kenyataan. Nah, apakah kemudian doa akan menyesuaikan keinginan kita dengan kenyataan? Ataukah doa itu menyesuaikan antara kenyataan dengan keinginan kita? Tetapi kalau dikaitkan dengan kajian kita pada hari ini, ya sebelum saya tutup untuk berdiskusi, untuk tanya jawab atau yang lain, doa sesungguhnya ya, adalah upaya pengisian daya. Jadi setiap kita berdoa, seperti sholat. Sholat itu kan as-sholatu lugatan hiya ad-du'a. Sholat itu dalam bahasa adalah ad-du'a. Jadi doa, seperti sholat misalnya, sesungguhnya adalah pengisian daya. Atau pengisian power. Atau pengisian qadar. Ya, qadar dalam bahasa Arab tadi, Lailatul Qadar. Pengisian kekuatan. Kenapa perlu ada pengisian? Agar manusia mampu mengarungi kehidupannya dengan lebih baik. Nah, doa ini bisa dalam bentuk kata-kata. Misalnya istighfar, ya doa itu juga doa. Atau zikir, itu juga doa. Baca Quran, itu juga doa. Semuanya adalah dengan kata-kata. Bisa juga dengan tingkah laku. Ya, dengan melakukan perbuatan baik, itu sesungguhnya juga adalah doa. Atau juga melakukan perbuatan buruk, ya juga adalah doa. Karena mengisi dengan negatif tentu saja. Jadi doa bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk tingkah laku. Kalau dalam sholat itu 2 macam doanya. Ya, bisa berbentuk tingkah laku atau gerak tubuh, juga berbentuk kata-kata. Makanya sholat itu definisinya adalah aqwalun wa af'alun, kata-kata dan perbuatan. Nah, itu keduanya adalah sebentuk doa kepada Allah. Tetapi bukan hanya kata-kata yang menjadi doa, bukan hanya tingkah laku yang menjadi doa, tetapi diam juga adalah doa. Diamnya kita adalah doa. Seperti apa tadi diam itu? Ya, saya sudah contohkan. Laila adalah waktu berdiam. Saum, puasa adalah waktu berdiam. Iktikaf juga adalah waktu berdiam. Jadi diam pun adalah adalah doa, adalah pengisian daya. Bahkan kalau ada benda yang nggak diem, maka susah diisi dengan kekuatan. Misalnya kita ngisi botol dengan air misalnya kan. Kalau botolnya bergerak, ya nggak diem, maka akan susah akan susah air botol itu penuh dengan air. Lama ngisinya susah. Sama kalau kita ngecas handphone ya, kalau bergerak terus ya
misalnya colokannya sudah mulai longgar, ya kan bergerak, bergerak nggak bisa diam, maka lama juga ngecas handphone itu. Begitu pula kalau kita ya baik ya, di dalam apa namanya berdoa, beribadah, tapi hatinya goyang, ya, bergerak kemana-mana, maka akan susah atau lama lah daya itu terisinya. Mungkin terisi tapi tidak banyak. Tapi kalau diam, khusyuk, maka akan terisi dengan lebih banyak energi. Saya kira demikian sebagai pengantar obrolan kita pada sore ini. Jika ada yang hendak dibicarakan, boleh. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau enggak, saya tanya Ustadz Abdul Karim aja. Mungkin beliau bisa jawab. Terima kasih. Silakan, Ustadz Abdul Karim.